Lanjut. Kembali ke perwakilan orang tua. Monggo siapa ini? Bu salah satu ya. Bu yang sering menjemput anaknya ke sekolah siapa ini? Bu Sinten? Bu Bu Saya Mina Pak. atau Bu tadi ada Bu Lina ya? Atau Bu Ya. ini? Ya. Oke. Sering nggak kalau ke sekolah itu melihat misalnya saja apa namanya realisasi penggunaan dana BOS dengan ditempel di apa namanya ditempel di ini ya ditempel di papan gimana Bu? Tempel di dinding. Ditempel di dinding ya. Iya. Ini siapa? Yang jawab siapa ini? Yang orang tua, perwakilan orang tua. Lina. Iya, Lina Pak. Bu Lina ya. Bu Lina ya. Ya. Ibu sering melihat ini enggak? Melihat apa namanya? Nah, kalau melihat saja nih, melihat dan memperhatikan, mencermati betul Bu. Laporan dana BOS yang ditempel di dinding itu. Iya, saya pas jemput anak-anak. Kadang-kadang lihat Pak, kadang-kadang ya enggak. Oh gitu ya. Tapi pernah Ibu ketika melihat Ibu mendapatkan sesuatu yang ingin ditanyakan kepada sekolah? Enggak ada Pak. Soalnya udah ada catatannya di situ semua, udah tercantum. Kalau menurut Ibu yang sudah tercantum itu sudah betul atau belum Bu? Sudah. Oh sudah ya. Ya. Dan yang dipasang sudah sesuai. Artinya tidak terjadi ini ya Bu ya, tidak terjadi sesuatu yang perlu ditanyakan ya. Tidak Pak. Oke. Ya. Nah kemudian apakah Ibu pernah untuk melihat di laporan keuangan tadi ya Ibu apa namanya memberikan masukan atau saran begitu? Kan di situ udah jelas sih Pak. Jadi saya juga Oh enggak. gitu saya jelas ya. Oh ya. Oke saya tanya ke Ibu Minah coba. Ibu Minah selama ini yang laporan apa namanya laporan dana BOS triwulan maupun semester atau mungkin akhir tahun audit laporan keuangan seperti apa Ibu? Bu Minah. Maksudnya untuk laporan keuangan Ya, dana BOS itu itu Pak? apakah Ibu menandatangani atau memeriksa atau apa yang sudah pernah dilakukan? Iya, memeriksa dan menandatangani. Nah, selama memeriksa dan menandatangani itu, apakah pernah Ibu menemukan ada sesuatu yang apa, yang sifatnya apa, perlu diklarifikasi? Oh, tidak, tidak. Tidak, Pak. Nah, ada menurut Ibu sudah benar ya? Ya. Ya. Kemudian sekarang ketika mengikuti pembinaan kesiswaan, nah ini orang tua lagi coba. Tadi ada orang tua yang hadir tadi siapa aja ini? Bu Sofi ya coba, Bu Sofa. Bu Sofa sekarang coba. Bu Sofa. Bu, putra atau putri Ibu kan sering mengikuti kegiatan di sekolah ya. Apa sajalah itu ya. Ya. Lalu apa namanya? Orang tua mendukung kegiatan anak mengikuti kegiatan kesiswaan di sekolah biasanya dalam bentuk apa, Bu? Ya, kegiatan ekstra
kegiatan ekstrakurikuler kayak gitu. Nah, putra atau putra? Banyak Pak, ada drum band. Drum band ya. Nah, ya. Terus apa lagi? Pramuka. Pramuka. Nah, ketika kegiatan drum band, pernahkah Ibu diajak rembugan ya untuk mendukung pengadaan fasilitas drum band itu? Iya. Nah, misalnya apa Bu? Membeli apa begitu ya? Membeli seragam. Oh, seragam, terus apa lagi? Alat. Kalau ya? Alat ya, peralatan drum band ya. Nah, menurut Ibu, para orang tua keberatan nggak untuk mendukung membeli alat drum band itu? Enggak. Malah seneng Pak. Seneng ya? Oh ya. Sekarang coba Ibu untuk dukungan terhadap kegiatan ekstra itu ya akan menjadi sebuah kebanggaan ketika Ibu menyaksikan kegiatan ekstra itu mencapai apa, Bu? Saya tampilkan. Ya, penampilan coba. Penampilan drum band selama ini yang Ibu tahu di mana saja? Di karnaval. Karnaval, terus? Dari besar ya. Oke. Ya. Terus kalau selain drum band apa Bu? Yang kontribusinya itu apa? Memberikan dampak positif terhadap pramuka ya. Kalau di pramuka putranya gimana? Mengikuti apa? Ikut pesta siaga. Pesta siaga ya. Pesta siaga itu ada kejuaraannya enggak? Ada kejuaraan? Ada, ya. Oh. Dapat juara enggak? Dapat juara 1. Juara berapa? 1. Juara 1 ya. Tingkat kecamatan atau kabupaten? Warcap. Oh, tingkat warcap ya. Warcap itu berarti kecamatan ya? Iya. Oke. Ya. Kalau di kabupaten juara 2, Pak. Oh, kabupaten juara 2 ya? Oke. Ya. Wah, tingkat kabupaten ya. Nah, oke. Oke, sekarang terus lanjut, masih terus perwakilan orang tua. Nah, Bu, apakah ketika putra Ibu mengikuti pembelajaran, pernah suatu ketika mengalami kesulitan di dalam belajar, terus menyampaikan keluhan kepada Ibu? Tidak pernah sih Pak. Kalau ada keluhan pasti komunikasinya kepada Bapak Ibu guru. Komunikasinya kepada Bapak Ibu guru. Nah, coba di sekolah itu kan ada kalau anak mengalami kesulitan, dia itu mendapatkan bimbingan dari guru. Nah, putra Ibu pernah mendapatkan bimbingan dari guru? Iya. Nah, itu bimbingan tentang apa, Bu? Materi tambahan. Oh, tentang apa ya? Mempelajari materi pelajaran ya. Iya. Terus kalau misalnya pernahkah anak itu mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan apa? Dengan temannya? Betul. Tidak pernah. Ya. Atau pernahkah mengalami kesulitan di dalam apa? Mengerjakan tugas begitu? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Nah, biasanya kalau di sekolah itu kan ada layanan bimbingan dan konseling ya, Bu ya. Layanan bimbingan dan konseling. Yang pernah Ibu saksikan bahwa guru di SD 1 Mulyaharjo itu memberikan bimbingan konseling tentang apa, Bu? Tentang bullying itu, Pak. Tentang apa? Bullying. Oh, bullying ya. Oh, jadi bimbingan pencegahan bullying ya. Ya. Apakah Ibu pernah menyaksikan anak atau putra Ibu merasakan
seperti diejek oleh temannya begitu? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Selain pembimbingan pencegahan bullying, apalagi yang Ibu tahu tentang layanan konseling kepada putra-putri Bapak Ibu? Tidak mengejek temannya, tidak memukul, ya, kayak gitu sih Pak. Tidak boleh itu ya. Nah, dan itu biasanya kalau ada bimbingan itu disampaikan di mana? Di setiap upacara atau anaknya gurunya masuk ke kelas memberitahukan pada waktu pembelajaran atau bagaimana? Setiap pagi, setiap doa habis doa bersama. Oh, disampaikan setiap itu ya, setiap pagi hari. Setiap hari selalu diingatkan. Selalu diingatkan ya, setiap hari. Selalu diingatkan. Dan ya. Nah, kalau menurut Ibu, apakah Bapak Ibu kalau ada namanya yang sakit atau keseripahan atau apa dan seterusnya itu, Bapak Ibu guru itu mengarahkannya bagaimana pada anak-anak? Ya menjenguknya. Ya yang sakit. Jadi menjenguk temannya yang sakit ya. Terus selain itu Bu, teman yang sakit apalagi coba? Kan yang bernuansa sosial. Ada temannya yang kesulitan. Nah, temannya yang keseripahan gitu ya. Terus apa lagi? Mungkin selain sakit keseripahan, ada nggak yang misalnya anak-anak bersepakat membantu temannya yang kurang mampu begitu? Iya, ada. Ya. Oke, terus kemudian kalau selama ini Bapak Ibu guru bantu anak yatim piatu ya, oke ya, membantu ya. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu guru ya dalam memberikan pembelajaran di kelas, Ibu memperhatikan apakah Bapak Ibu guru ini membantu kesulitan anak dalam belajar enggak? Iya, membantu. Ya, guru memberikan apa? Bimbingan ya. Kesulitan anak dalam belajar. Nah, yang Ibu tahu terhadap putra Ibu misalnya apa, Bu? Misalnya mengerjakan apa dan seterusnya yang selama ini yang pernah putra Ibu menyampaikan kepada Ibu. Ketika mengalami kesulitan bantu Bapak Ibu. Ya, kesulitannya di mana? Apakah dia tidak bisa mengerjakan ini, tidak bisa matematikanya nilainya jelek atau mungkin apa dan seterusnya? Yang pernah Ibu lihat? Ya, pelajaran matematika kayak gitu yang belum paham. Oh, pelajaran matematika yang belum paham ya. Ya. Terus apa lagi? Misalnya tidak hanya pelajaran, barangkali mungkin ada mengerjakan tugas atau mau ujian dan seterusnya gitu. Ada les nggak di sekolah? Iya ada. Les di sekolah ya? Biasanya setiap hari apa, Bu? Setiap 1 minggu 4 kali. Seminggu 4 kali ya? 4 kali. Maksudnya 4 kali itu berarti 4 hari juga ya? Iya. Ya. Oke. Terus kemudian nanti tentunya setelah lulus ini kan Ibu putranya kelas 6 ya? Iya. Ya, kelas 6. Setelah kalau Bu Lina putranya kelas berapa, Bu? Kelas 6 juga? Kelas 6 juga, kelas 6. Nah, tentunya melanjutkan kemana?
Ke SMP atau ke MTS, Bu? Ke SMP, Pak. Kalau Bu Bu Lina kemana, Bu? Ke SMP, Pak. Oh, ke SMP. Anaknya minta ke MTSN, Pak. Anaknya mintanya ke MTS. Iya. Tapi Ibu mintanya ke SMP. Enggak, saya juga ikuti anak. Oh, begitu. Anak SMP. Nah, kalau Bu Lina ke MTS ya. Nah, baik itu ke SMP atau ke MTS, menurut Bu Sofa maupun Bu Lina, apakah Bapak Ibu guru itu memberikan bimbingan? Iya. Ya, mengasih arahan, Pak. Guru memberikan arahan ya? Iya. Arahnya gimana, Bu? Arahnya disuruh menyuruh mengikuti keinginan pribadi atau mengikuti keinginan orang tua atau mengikuti arahan dari keinginan guru? Ya, mengikuti arahan dari anak. Anaknya minta kemana gitu Oh, loh, Pak. begitu. Kalau minta di SMP ya SMP, minta di MTS ya. Orang tua kan tinggal turutin sih, Pak, kemauannya anak. Ya, berarti prinsipnya guru tetap membimbing, tetapi mengarahkan agar sesuai dengan keinginannya sendiri ya. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang oh ya, sekarang mengenai RKS lagi. Ya, mengenai RKS ini komite ya. Iya, Komite Pak. ya. Siap. Ya. Coba Ibu komite, ketua komite ya. Tentunya ketika melihat semua program sudah berjalan dengan baik ya. Tapi meskipun demikian ada perbaikan-perbaikan, saran perbaikan yang perlu dilakukan. Nah, selama ini tindakan perbaikan ataupun saran untuk perbaikan untuk memperbaiki program kerja sekolah atau bentuk lainnya, apa saja Bu yang pernah diberikan oleh komite sekolah? Dalam arti untuk itu ya Pak, evaluasi Pak. Iya. Jadi Ibu pernah memberikan saran perbaikan apa? Misalnya Pak ini harusnya dibuat ini, harusnya dibuat ini, harusnya dibuat ini. Nah itu yang pernah disampaikan pada sekolah apa saja Bu? Biasanya untuk kemarin prasarana untuk ibadah. Oh ya. Ada apa nih? Ada yang diperbaiki ya. Terus untuk kamar mandi, mungkin untuk keran atau apa yang diperbaiki seperti itu. Terus untuk kantin kemarin kan sempat vakum beberapa tahun nih Pak. Nah itu juga kita butuh perbaikan untuk apa nih, untuk biar bersih, biar anak-anak kalau memang membutuhkan untuk jajan bisa nyaman juga. Oh, terus iya. untuk pengecetan sekolah, guru, ruang kelas anak-anak, biar anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Ya. Nah, yang saran Ibu yang sudah dilaksanakan apa saja? Semua sudah Apakah dilaksanakan. Semua Kemarin dilaksanakan. ada kelas yang ya karena per kelas kita untuk apa untuk kipas angin atau apa itu kemarin anak-anak juga mungkin ada yang kerusakan sudah ditangani kayaknya. Jadi semuanya sudah alhamdulillah. Baik, itu kalau untuk sarana ya Bu ya. Kalau untuk Iya. peningkatan mutu pembelajaran yang pernah Ibu sarankan apa? Kalau untuk mutu pembelajaran, saya pengennya anak-anak nggak monoton belajar di dalam kelas, Pak. Ada outing kelas lah, biar apa anak-anak nggak jenuh. Suasana mencari suasana baru seperti itu. Pembelajaran dikembangkan tidak hanya di dalam kelas tapi di luar kelas juga ya Bu ya. Ya, ya. Dan untuk praktek juga perlu diadakan untuk anak-anak seperti IPA tadi yang sudah dijelaskan wali murid. Khususnya IPA itu ya. Iya. Kalau misalnya pernahkah Ibu memberi saran supaya anak-anak diajari membuat sesuatu yang kreatif, lebih kreatif, atau barangkali menjadi sebuah benda seni yang bernilai, berharga dan seterusnya begitu? Pernah sih Pak.
untuk apa nggih? Daur ulang sampah itu. Oh, anak agar diajari tentang daur ulang sampah ya. Ya. Nah, terus kemudian yang sudah pernah Ibu ketahui yang sudah dilaksanakan membuat apa, Bu? Anyam. Anyaman apa, Bu? Koran, Pak. Anyaman dari koran ya. Koran untuk kostum seperti itu. Oh, gitu ya. Oh, iya. Ya. Ya. Ya, mungkin masih ada yang lain, Bu, yang Ibu saksikan? Selama ini sih apa nggih? Anak berarti selalu untuk kreatif. Kemarin itu membuat juga patung yang dipajang di sekolah di kelasnya masing-masing. Oh. Jadi ada kebanggaan tersendiri lah Ya. untuk mereka, patung-patungnya hasil karya mereka dipajang di kelasnya masing-masing seperti itu. Oh, jadi pernah membuat patung ya? Terus nanti Iya, dipajang patung plastik sebagai dengan benda kreasi seni ya? anak sendiri. Iya. Sebagai benda seni ya? Iya, Pak. Nah, iya. Oke. Pak Yudi silakan mungkin dilanjutkan, Pak. Saya tak naik ke atas lagi nih. Pak Yudi? Oke. Baik, saya masih terus ya Bapak Ibu ya, orang tua. Apa lagi ya yang tadi yang hadir? Saya cukup, Pak. Ya? Monggo kalau Pak Tiati masih. Bentar ya. Oke. Perwakilan orang tua ini masih ada ini yang di bagian atas nih ya. Untuk orang tua lagi ya bisa juga komite ya, nggak apa-apa ya orang tua. Tadi sudah disebutkan upaya pencegahan perundungan yang selama ini dilakukan dari sekolah selain apa namanya? Menyampaikan apa tadi? Menyampaikan mengingatkan ya, selalu mengingatkan ya. Mengingatkan. Pernah dilakukan seperti memasang banner atau apa gitu Bu, atau membuat semacam apa? Pesan-pesan di sekolahnya itu? Iya, ada spanduk di sekolahan dan juga sosialisasi dari Polres kemarin barusan. Tuh, ya. Terus ada sosialisasi dari Polres. Ya, tentang bullying. Nah, ya. Atau mungkin ada lagi yang lain, barangkali ada pembinaan-pembinaan apa begitu? Tidak ada, cuman hanya setiap pagi Bapak Ibu guru selalu mengingatkan anak-anak ya. Ya. Apakah selama ini sudah pernah ada anak yang merasa mendapatkan perundungan, Bu? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Atau tidak ada ya? Ya. Yang mengalami perundungan ya. Oke. Jadi tidak ada. Terus kemudian ya pencegahannya berupa pencegahan tadi ya, pencegahan menyampaikan apa? Menyampaikan mengingatkan ya. Sosialisasi ke anak-anak, mengingatkan, memberi pengarahan ya. Kalau anak-anak di sekolah itu boleh membawa HP tidak, Bu? Tidak. Oke, bawa HP ya. Ya, oke. Kemudian ya, bentar ya. Ya, ini lagi ini ada perwakilan orang tua ya. Ya. Coba Ibu selama ini kalau anak-anak mendapatkan nilai ya Bu ya. Kalau raport itu dibagikan setiap berapa kali Bu? Raport dibagikan 2 kali setiap semester pertama dan semester akhir. 2 kali ya? 2 kali untuk ya? semester biasanya mendapat itu Pak, laporan nilai itu. Jadi semester gasal dan semester genap ya? Akhir, iya. Kalau di tengah semester dibagikan bukan? Iya, dibagikan. Nah, coba ini menurut orang tua ini ya. Ya. Biasanya kalau melihat rapor itu melihat nilainya atau bagaimana? Pertama
Lalu melihat nilainya. Melihat nilai terus, ya. Ya. Setelah itu? Setelah itu di situ kan ada apa untuk dicantumkan Ranking? Putus ya? gimana? Putus-putus ya Bu ya? Halo? Connect. Ya, tidak connect. Oke. Ya. Oke. Untuk Bu Sofa ya dan Bu Lina, menurut ibu-ibu ini anak-anak itu mendapatkan nilai semakin meningkat atau semakin menurun, Bu? Nilai kalau boleh tahu nilai paling rendah berapa yang putra-putra Ibu yang dapatkan nilai paling rendah rapot terakhir? 7 ya? 7 ya, Bu. Paling tinggi berapa? Paling tinggi berapa, Bu? 9, ya, 9, ada 9,6. Oh, pakai skala 10 ya? Iya. Ya. Oke, sekarang kalau itu yang untuk yang kelas 6 ya, Bu ya? Kelas 6. Iya, Pak, untuk kelas 6. Biasanya di rapot itu ada pesan-pesan dari wali kelas apa mboten? Ada, Pak. Misalnya apa? Pesannya apa, Bu? Biasanya lebih tingkatkan lagi belajarnya, tingkatkan lagi prestasinya seperti itu. Oh, gitu. Untuk ya. apa nggih? Biar anak-anak lebih giat lagi dalam belajarnya dan memberi motivasi kepada anak-anak ya. Beri motivasi ya. Ya. Nah, biasanya ketika terima rapot itu yang disampaikan oleh wali kelas apa saja ya, Bu ya? Biasanya wali kelas selalu menyampaikan untuk anak-anak selalu rajin belajar, biar prestasinya semakin kesini nanti semakin baik, dan untuk menekankan kepada anak-anak biar selalu apa nih Pak, mentaati peraturan di sekolah juga seperti itu, mulai dari masuk sekolah, mulai dari kegiatan-kegiatan sekolah yang memang harus diikuti. Selama ini apakah ada anak yang pernah tidak naik kelas? Tidak pernah, Pak. Nah, anak ya naik kelas ya. Jadi semuanya naik kelas ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Iya, iya. Nah, coba ini kembali ke Pak RT tadi ya, Pak RT tadi. Kan dulu pernah Pak RT ya, Pak Suil tadi ya, Pak Suil ya, Pak ya. Pak dulu pernah putranya kan sekolah di situ ya, Pak. Nah, menurut Bapak karena ini sudah menjadi lulusan ya, Bapak merasa puas nggak dengan putra Bapak ketika selesai melaksanakan pendidikan di SD Negeri 1 Mulyoharjo? Puas, Pak. Oh ya. Orang tua merasa puas ya. Ya. Merasa puasnya karena apa, Pak? Ya. Misalnya, ya. Apa anak itu menjadi lebih disiplin atau lebih jujur atau lebih apa begitu? Pas masuk sekolah favorit. Oh, karena bisa masuk sekolah favorit. Berarti Bapak merasa bahwa nilai anak itu bagus ya, Pak ya? Iya, Pak. Nah, nilainya bagus. Terus apa lagi, Pak? Karena kalau Bapak melihat sebagai unsur masyarakat yang ada di sekitar itu, pada umumnya masyarakat yang anak-anaknya sekolah di situ, menurut Bapak gimana? Mereka merasa puas atau mereka masih ada ganjalan-ganjalan, Pak? Puas, Pak. Ya, merasa puas ya? Iya. Nah, iya. Oke.
Nah, terus kemudian kalau putranya Bapak ini sekarang pendidikannya di mana, Pak? Melanjutkan di mana? Di SMP. SMP ya, Pak ya. Berarti kelas berapa, Pak? Kelas 2. Kelas 2. Teman-temannya putra Bapak yang di SMP itu, apakah ada yang dari SD Negeri 1 Mulyoharjo? Banyak enggak, Pak? Ada, Pak. Kira-kira ada berapa orang kalau Bapak sering dapat cerita dari anak-anak itu? Kurang tahu, Pak. Cuma banyak. Ada yang Banyak ya, Pak ya? Banyak anak dari, nanti kita cek ya, anak dari, ya, oke. Tapi kalau menurut Bapak, sikap anak tentang religi kita atau religi ya, atau keagamaan, lalu kejujuran, tanggung jawab, menurut Bapak disiplinnya sudah baik belum, Pak? sudah, Pak. Sudah baik ya? Ya. Tanggung jawab ya. Disiplinnya. Terus banyak sekali orang tua ini memang. Ya. Terus kalau misalnya, oh tadi sudah ya. Jadi untuk Bu Sofa sama Bu Lina ya. Kalau nanti ingin melanjutkan ke SMP, itu SMP yang favorit atau SMP yang biasa-biasa saja? SMP favorit, Pak, maunya. Nah, sekarang tanya Bu Sofa. Apakah Ibu menganggap bahwa anak-anak itu sudah memiliki bekal yang memadai, baik dari sisi pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, sehingga Ibu mau mendaftarkan ke SMP yang favorit tadi? Menurut Ibu gimana? Iya, sudah. Nah, saya mendapatkan bekal yang memadai ya, untuk masuk di SMP favorit. Tapi yang sangat baik. Ya. Ya. Di forum ini hadir enggak? Ya, ada hadir dari SMP enggak? Guru SMP atau bukan ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Ya. Nah, itu untuk pengetahuan. Kalau untuk keterampilan gimana, Bu? Bu Sofa? Ya. Gimana, Pak? Menurut Ibu, anak-anak itu sudah punya kreativitas, betul? Ya, atau sudah. keterampilan? Sudah. Nah, anak sudah punya. Misalnya apa, Bu? Keterampilan kayak menyanyi. Ya. Terus apa lagi? Terus? Berorganisasi. Terus apa lagi? Itu kayak drum band itu. Oh ya, jadi ini ya. Seni ya, Bu ya. Jadi Ya. apa namanya? Menguasai seni drum band. Kalau berkomunikasinya gimana, Bu? Anak-anak baik nggak keterampilan berkomunikasinya? Iya, baik. Masih. Kalau kerjasama? Baik. Baik, dengan teman baik ya? Iya. Oke. Ya. Nah, lagi ini ada lagi ya. Nah, kepada orang tua lagi ini ya. Kalau menurut Ibu Sofa, Bu Lina ya, di sekolah itu kan mesti ada kegiatan pembelajaran di mana
selalu disarankan untuk kegiatan-kegiatan literasi. Kalau pada waktu mengikuti pembelajaran, kegiatan literasi yang sudah dilakukan apa saja ya Bu ya? Bu Sofa, Bu Lina? Ketika pembelajaran di kelas, yang Ibu tahu? Membaca. Membaca terus? Membaca sebelum pelajaran, Pak. Membaca sebelum pelajaran berapa menit, Bu? 10 menit, Pak. 10 menit. Terus ada lagi? Kayaknya enggak ada sih, Pak. Kalau membuat apa namanya tulisan-tulisan untuk dipasang di majalah dinding itu enggak dilakukan enggak? Dilakukan, Pak, ada. Iya, membuat tulisan di apa tadi? Di majalah dinding. Terus apa lagi, Bu? Di yang 1 minggu sekali itu kadang dari apa biji-bijian gitu loh, Pak. Membuat Poster. poster ya? Iya. Oh, ya. Nah. Kolase membuat apa namanya kolase apa namanya ya? Iya. Itu benda-benda yang ditempel itu namanya apa? Biji-bijian itu loh. Iya, biji-bijian kayak kacang hijau. Nah, itu namanya kolase ya? Iya. Nah, terus kemudian kalau bentuk misalnya membuat cerpen atau karya tulis lainnya, pernah nggak? Pernah, Pak, ada puisi gitu juga dari biji-bijian. Oh gitu ya. Oke, ya. Ini sekarang. Ya, gimana Pak Yudi? Sudah untuk orang tua? Cukup Pak, saya sudah Cukup ya? banyak Pak Ari tadi. Ya. Ya, oke. Ya. Nah, untuk orang tua, komite sementara cukup ya. Kalau nanti misalnya ini kita dalami lagi nanti, tapi mengambil waktu nanti dengan teman-teman aja yang dari sekolah ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan wawancara dengan kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru. Kalian Bagaimana, Pak siswa, Yudi, kita jadi breakout room atau bersama lagi? siswa Pak, kalau bisa Pak Ari sekalian nanti saya. Oh, siswa, oke. Oke, siswa ya. Siswa. Oh. Siswanya ada? Sudah disiapkan, Bapak Ibu? Dengan siswa, kepala sekolah, guru masih satu room aja Pak. Ya, betul. Kalau nanti kepala sekolahnya beda room kan, dia neng ke sana kemari nanti. Ya. Jadi nanti tinggal yang komponen-komponen itu nanti kita beda room. Monggo, yang siswa sudah disiapkan? Ya, Siswa, sebentar. Ini untuk siswa sudah siap, Pak. Siswa sudah siap Kalau juga. Pak Ari, kalau Pak komite sabun sakit istirahat dulu saja. Ya, Kegiatan lain komite orang tua bisa off ya. Iya. Oh ya. Terima kasih. Ini bisa istirahat atau ada kegiatan lain mungkin.